Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan wanita Islam dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillah kita hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah SWT terus memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita selama pandemi ini, dan kita berdoa kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah SWT, diangkat penyakitnya dan disembuhkan dari dijauhkan dari virus ini insya Allah, dan yang meninggal dunia dijadikan syuhada dan dimasukkan dalam surga insya Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam yaumil qiyamah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau bulan kemarin kita membahas tentang dakwah, maka pada hari ini kita akan bahas tentang tarbiyah atau pendidikan Islam. Karena memang jadi dakwah dan tarbiyah ya ini judulnya ini. Pada hari ini saya akan bahas tentang tarbiyah. Tarbiyah yang akan kita bahas pada hari ini fokus pada tarbiyah al-ailiyah. Tarbiyah al-ailiyah atau tarbiyatul usrah. Mentarbiyah keluarga, mendidik keluarga. Bagaimana pendidikan keluarga menurut Islam? Ini kita akan bahas hari ini insya Allah di tema kita pada hari ini. Ini sekalian. Optimalisasi peran keluarga dalam pendidikan. Ini dalam pendidikan semuanya. Tarbiyatu bil qalbi ini. Sebelum saya menjelaskan tentang tarbiyah ini, tentang tarbiyah keluarga, saya akan memberikan beberapa fakta dan tantangan ya, tentang bagaimana berbahayanya keluarga tanpa tarbiyah, berbahayanya keturunan kita tanpa tarbiyah. Kondisi generasi kita, tidak ada fakta yang menjelaskan bahwa hampir 90% SMP bahkan SD ya itu sudah HP, sudah memakai HP. 80% anak SMA itu sudah pakai internet. Kalau yang di desa-desa mungkin, desa-desa juga udah punya HP, mungkin sudah 100%. Ini data lama ini. SMP SMA kita fansnya ke barat. Bukan ke orang Islam, bukan ke ulama itu. Bahkan dia nggak ngefans sama orang tuanya. Betul apa? Betul Ibu? Ya. 60% buta huruf Al-Quran. Bahkan hampir 60% umat Islam itu nggak punya Quran. Bagaimana mungkin anaknya mau lihat Quran? Orang tuanya nggak punya Quran. Nggak usah di Kalimantan, di Indonesia Timur ya. Saya itu lagi buka pesantren Alam Al-Quran namanya, di Muara Gembong. Ibu-ibu pernah dengar Muara Gembong? Di Kabupaten Bekasi. Ya. Muara Gembong itu Kabupaten Bekasi. Babelan ke sana terus, ujung sampai dekat Cikarang sana, pinggir laut. Di sana itu ada musola, tapi yang sholat itu hanya satu orang.
Hanya satu orang, yaitu ustadznya, imamnya di sana. Kenapa saya tahu? Karena saya setiap hari di sana, hampir setiap hari. Lagi pembangunan pesantren, baru bangun masjid. Sekarang saya bangun masjid di situ agar supaya mereka bisa sholat di masjid. Nah, di musola yang ada itu hanya satu orang yang sholat. Dan Quran yang di musola itu pada sobek. Saya tanya, lalu saya kemudian bawa Quran ke sana. Itu pun sedekah dari kawan. Ternyata imam itu rebutan Quran, padahal Qurannya itu udah kena udah makan aneh-aneh begitu. Tapi mereka rebutan. Saya bilang, apakah di sini orang nggak punya Quran? Banyak nggak punya Quran, Ustaz. Itu di Muara Gembong, ibu-ibu sekalian. Bagaimana di Maluku, di Kalimantan, Sumatera pedalaman. Jadi bukan cuma buta huruf Quran, nggak punya Quran. Subhanallah. Yang berikutnya, belum kita memasuki masa globalisasi, di mana globalisasi ini dikuasai oleh Barat, sehingga semua menuju kerusakan moral dan merusak agama. Kalau dulu globalisasi itu dikuasai oleh umat Islam, namanya khilafah Islamiyah kan zaman dulu. 2/3 dunia ini budayanya itu, cara hidupnya itu Islam. Kalau sekarang 2/3 dunia ini dikuasai oleh Barat yang disebut globalisasi ini, cara hidupnya, budaya hidupnya Barat yang kita sebut dengan westernisme. Belum lagi sekularisme, belum lagi misionarisme dan seterusnya, ibu-ibu sekalian. Kita sangat khawatir dengan kondisi generasi kita ini. Mengkhawatirkan. Kita aja yang dididik oleh orang tua kita yang belum kenal teknologi zaman dulu, ya, yang dididik oleh orang tua kita dengan suasana Islam yang luar biasa, itu masih khawatir menghadapi zaman ini. Gimana dengan anak kita ke depan? Ya, yang mereka hidup di zaman revolusi internet, revolusi komunikasi dan informasi yang luar biasa dahsyat. Oleh karenanya ini tantangan berat bagi umat Islam. Nah, apa itu keluarga? Ibu, ini pendidikan keluarga. Sebelum saya jelaskan apa itu keluarga, kita jelaskan dulu apa itu pendidikan. Di slide setelahnya sebenarnya. Pendidikan itu, ibu-ibu sekalian, dalam Al-Quran, ini pendidikan menurut Al-Quran ya. Pendidik itu adalah tilawah, ta'lim, tazkiyah, dan hidayah. Jadi memberikan dia, mengajarkan kepada anak, mengajarkan kepada orang lain nilai-nilai Islam. Para ahli pendidikan mengatakan pendidikan itu adalah, atau tarbiyah adalah proses yang disengaja. Ya, kalau dalam undang-undang dasar, undang-undang kita, pendidikan itu adalah usaha sadar. Dalam undang-undang Diknas, ya, di Diknas itu didefinisikan pendidikan adalah usaha sadar yang diberikan oleh guru atau orang tua kepada anaknya untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menjadi manusia yang sempurna, insanul kamil, atau insan yang soleh. Nah, dalam Al-Quran, proses pembinaan pendidikan itu dia lewat tilawah, ta'lim, tazkiyah, dan hidayah. Ini pendidikan ini. Berdasarkan Al-Quran surah ini ya, surah Al-Baqarah ayat 129. Maaf ayatnya ini berantakan karena tidak kompatibel dengan laptop. Ini ayatnya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuhan kami utuslah untuk mereka seorang rasul. Rasul itu maksudnya pendidik. Makanya kata Rasulullah SAW dalam Al-Quran, dalam hadisnya,
Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku ini diutus menjadi guru. Jadi kita harus menjadi guru semuanya, khususnya untuk anak-anak kita. Ya, Rasul di sini guru dari kalangan mereka, dari manusia maksudnya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Quran, Al-Hikmah, mensucikan, tazkiyah. Mensucikan ini tazkiyah. Sesungguhnya engkau yang maha bijaksana lagi maha kuasa lagi maha bijaksana. Di dalam surat Al-Munafikun juga ada ya. Dalam surat Al-Imran ini ayat ini berulang beberapa kali. Dalam surat Al-Imran itu bunyinya laqad manallahu 'alaikum idz ba'atsa fikum rasula. Rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. La fi dhalalin mubin. Maksudnya walaupun kalian tadinya sesat, belum dapat hidayah. Oleh karenanya pendidikan itu adalah memberi hidayah. Ini konsep atau pengertian pendidikan Islam, Ibu-ibu sekalian. Lalu apa itu keluarga? Keluarga dalam Islam adalah kumpulan dua orang atau lebih dalam ikatan nikah untuk menjadi tujuan yang disepakati bersama. Itu keluarga. Jadi tidak disebut keluarga kalau tidak ada ikatan nikah, ibu-ibu sekalian. Kita hidup di zaman, karena tadi saya sampaikan bahwa peradaban global ini adalah peradaban barat yang materialisme, yang immoral. Immoral itu tanpa moral, tidak menghiraukan moral. Keluarga menurut orang barat itu, ini keluarga menurut Islam nih. Kalau keluarga menurut barat adalah, ya, keluarga menurut barat itu, berkumpulnya dua orang atau lebih untuk hidup bersama, itulah keluarga. Itu menurut orang barat. Jadi kalau dia berkumpul, tidak harus nikah sebuah keluarga itu. Boleh tanpa, ini kok kecoret ya, apa ya? Jadi keluarga itu boleh menurut orang barat tanpa ada ikatan nikah. Kumpul bersama, yang kita sebut dengan kumpul kebo itu ya. Itu keluarga menurut orang barat. Lalu kemudian mereka, orang barat ini, menyusupkan pemahaman keluarga menjadi undang-undang di Indonesia. Undang-undang keluarga. Yang kita kenal kemarin, yang akan mereka golkan di DPR, MPR, dan sudah ditandatangan oleh Presiden, namanya rancangan undang-undang PKS itu. Bukan partai PKS ya, kekerasan seksual. Ya, itu di sana mengatur tentang keluarga. Jadi ibu-ibu nggak boleh nikahin anak, diantaranya ya, nggak boleh nikahin anak usia di bawah 21 tahun. Jadi kalau ada yang mau nikah 19 tahun, orang tuanya dipenjara menurut undang-undang itu. Jadi bagaimana aturan keluarga menurut orang barat ini mau dipraktekkan di sini jadi undang-undang, ibu-ibu sekalian. Dan itu luar biasa berbahaya. Bahkan suami istri, suaminya akan dipenjara minimal 5 tahun penjara. Ada pilihannya, ada 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun penjara. Kalau suaminya itu ingin berhubungan suami istri, istrinya capek gitu dan menolak. Lalu kemudian istrinya ngelapor, kan ada di penjara. Bayangkan hubungan suami istri diatur oleh undang-undang yang diadopsi dari nilai-nilai barat ini. Ibu-ibu sekalian, kalau saya bicara tantangan pendidikan Islam itu dahsyat luar biasa. Nah, oleh karenanya, apa itu keluarga? Keluarga adalah kumpulan 2 orang atau lebih dalam ikatan nikah untuk menuju tujuan yang disepakati. Bukan konsep keluarga menurut orang barat.
yang menguasai peradaban dunia sekarang itu orang Barat. Lalu kemudian, ini keluarga dalam Al-Quran ya. Mohon maaf sekali lagi. Bentar Ibu-Ibu, ini kok kecoret, kemudian saya kembali. Ya. Keluarga dalam Al-Quran ini surah ayatnya berantakan karena tidak kompatibel dengan komputernya. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah kayaknya, misalnya ayat 6 ya. Ibu-ibu semua hafal ayat ini walaupun berantakan hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Ya. Waquduhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma ya'muruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ibu-ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memerintahkan kita. Karena saya jadi host ini juga mohon maaf sibuk mengadmit yang masuk ini. Mohon maaf. Jangan Ustadz, kami yang mengadmit Ustadz konsen fokus di itu aja. Oh iya. Saya kira hanya saya hostnya sehingga. Enggak Ustadz. Ya. Makanya Kak, tadi saya tawarkan apakah kami yang men-share materi juga, boleh. Baik. Jadi menurut ayat ini Ibu sekalian, tujuan keluarga itu menjaga kelangsungan spesies manusia, menjaga nasab masyarakat selamat dari degradasi moral, memupuk cinta yang suci, ketentraman jiwa dan emosional, kerjasama suami istri dalam membina keluarga. Ini tujuan keluarga Islam. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Ibu sekalian. Ayat surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 ini. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyamaan penciptaannya. Apa maksudnya nih? Jiwa manusia, anak-anak ini ketika lahir, anak-anak kita ketika lahir ini sekalian, jiwanya itu suci. Semua anaknya orang kafir, anaknya orang mukmin sama. Fitrahnya itu suci ketika lahir. Menurut ayat ini, nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahwa jiwa manusia itu sama, suci fitrah. Dalam hadis disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu kecenderungan dia untuk benar sesuai dengan awal dia diciptakan. Itu fitrah. Kecenderungan dia untuk menyembah Allah, kesucian jiwanya ketika dia diciptakan seperti kertas putih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Muslim. Maka kedua orang tuanya yang akan mencoret-coret kertas putih itu, fitrahnya itu. Apakah dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi? Apa maksudnya? Anak-anak itu tergantung tarbiyah, pendidikan orang tuanya. Kalau dia orang tuanya soleh, maka anaknya akan soleh dan solehah. Kalau anak orang tuanya Yahudi, maka anak itu jadi Yahudi. Nah, itu yang disebut fitrah. Yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7-10 ini, wa nafsi wa ma sawwaha. Jiwa manusia itu sama, sawa. Kalau orang Arab bilang sawa, sama-sama. Sawiyan, sama sucinya. Ya, netral gitu ya. Jiwa anak itu ketika
Lalu kemudian kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan atau memberi jalan. Memberi dua jalan. Jalan takwa dan jalan fujur, jalan kejahatan. Mau pilih yang mana kata Allah? Pilih jalan takwa atau jalan yang tidak bertakwa. Nah, jadi kita dikasih pilihan kita mau didik anak kita atau tidak. Itu maksudnya dalam pendidikan. Karena jiwa itu menunggu pendidikan dari orang tuanya. Jiwa anak yang suci tadi. Bergantung pada pendidikan orang tuanya. Pembinaan orang tuanya di rumah. Lalu kata Allah SWT, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung bagi yang mendidik jiwanya, membersihkan jiwanya. Maksudnya jiwa kita, jiwa anak kita. Jadi sungguh telah beruntung kalau yang mau mendidik anak. Qad aflaha man zakkaha. Ketika anak lahir, dia menyiapkan pendidikan. Dia siapkan. Alhamdulillah banyak sekarang wanita-wanita muslimah, ibu-ibu yang sadar, yang baik keislamannya, berkorban apa saja untuk sekolah anaknya. Alhamdulillah luar biasa. Saya banyak berinteraksi dengan, karena saya kebetulan di pendidikan, berinteraksi dengan banyak masyarakat yang kemudian rela kendati berutang untuk bayar SPP anaknya, sekolahkan di sekolah yang lebih baik, agak mahal sedikit tapi bagus. Luar biasa. Kan saya sekarang ini, istri saya itu punya rumah tahfiz. Itu dalam kondisi corona ini masih nerima, jadi mereka sekalian dikerangkeng di situ untuk tahfiz Quran. Ada anak yang masih SD, masih nangis-nangis, rela dimasukkan ke situ daripada dia main HP di dalam rumah. Ustadz, kalau dia di rumah ini HP terus, kami nggak mampu mendidik anak kami. Ya, masukin ke pesantren, masukin ke rumah tahfiz. Alhamdulillah itu betah itu karena dia bareng-bareng anaknya. Di mana di pesantren itu diharamkan HP, nggak boleh. Kecuali nanti hubungi orang tuanya sebulan sekali. Nah, ini yang disebut oleh Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung, sukses orang-orang yang mau mendidik jiwanya, membersihkan jiwanya, maksud jiwa dirinya dan jiwa anaknya. Sebaliknya, qad khaba man dassaha, sungguh telah merugi orang-orang yang menyepelekan pendidikan. Apa itu? Udah di rumah aja, nggak usah. Yang penting anak itu nggak keluar rumah, nonton TV, main HP, biarin aja. Ini hati-hati, Ibu. Penelitian terakhir di masa pandemi, nah, saya lupa sampaikan datanya di sini. Penelitian terakhir di masa pandemi ini, masa COVID ini, anak-anak SD, SMP diteliti, ternyata Ibu sekalian, yang nggak masuk sekolah ini, sekolahnya di rumah pakai online ini, lalu dikasih HP sama orang tuanya, 30% nonton porno. La haula wala quwata illa billah. Jadi anak kita itu kita kasih HP, ya karena dia kan harus sekolah tuh, pakai Google Classroom dan sebagainya gitu, pakai Zoom mereka sekolah. Nah setelah belajar sekolah itu mereka main HP, main game itu. Gamenya juga porno, Ibu. Itu hasil penelitian. Ketika mereka nonton YouTube, ada WiFi di rumah. Itu kan unlimited WiFi-nya. Buka YouTube sehari semalam, nggak ada masalah, 24 jam. Yang dibuka ternyata menurut penelitian, yang membuka YouTube, 30% menonton porno. Auzubillah, subhanallah. Bagaimana kalau anak kita masih usia sekolah udah menonton porno, Ibu sekalian? Apa yang terjadi? Nah ini, wa qad khaba man dassaha, kata Allah, sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya, tidak mendidik jiwa anaknya dan jiwanya sendiri. Oleh karenanya kita didik anak ini, sengaja saya taruh gambar kayak gini, bagaimana kita bawa ke masjid anak kita masih kecil ya.
biar dia biasa melihat orang-orang sholat, bukan dia biasa melihat film-film Korea, drakor dan macam-macam. Melihat film-film animasi yang dikirim oleh orang Jepang, ya, dikirim oleh perusahaan Jepang yang porno itu, film animasi, hati-hati. Ini kita lihat, ini alasan anak-anak kita, ini kartun kok, tapi kartunnya porno itu. La haula wala quwata illa billah. Ini bahayanya ini kalau kita tidak mentarbiyah, mendidik anak kita. Padahal mendidik anak itu wajib berdasarkan ayat tadi yang saya sampaikan pertama kali tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu, anak-anakmu, istrimu, cucumu dan seterusnya dari api neraka jahanam. Ya. Auzubillah summa auzubillah. Oleh karenanya ini mendidik anak luar biasa Ibu sekali. Nah, kandungan ayat ini ya, sebagaimana sudah saya jelaskan sedikit tadi, jiwa itu suci. Yang kedua, sukses adalah tarbiyah. Jadi harus kalau mau anak itu sukses, harus ditarbiyah, dididik pendidikan. Bahasa Arab tarbiyah itu pendidikan. Harus dididik. Ya. Kalau sebaliknya, kalau mau rugi itu bodoh. Kebodohan itu merugikan. Sekali. Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi sudah kita sampaikan ya, mengingatkan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengingatkan kembali pada kita. Bagaimana mendidik anak itu, Ustaz? Bagaimana mendidik pendidikan Islam itu seperti apa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tarbiyah pendidikan anak itu adalah proses pembinaan. Jadi kita bina terus itu anak. Bina ini dari bahasa Arab, bina, membangun. Apa yang dibina? Apa yang dibangun? Apa yang dibentuk? Potensi-potensi peserta didik. Apa itu potensi? Potensi akalnya. Ya. Ibu sekalian, ada potensi akal namanya. Ada 3 menurut ahli psikologi dunia, ada 3 potensi manusia. Ya, kalau ada yang di sini yang guru pasti paham. Ada namanya menurut taksonomi Bloom atau Benjamin Bloom. Benjamin Bloom ini ahli pendidikan dunia yang diikuti oleh sistem pendidikan Indonesia sekarang. Ya. Ada namanya ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu yang potensi itu, 3 potensi. Walaupun sebenarnya taksonomi Bloom ini atau Benjamin Bloom ini sebenarnya sudah didahului oleh Al-Quran. Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa potensi manusia itu ketika lahir, ke dalam surat Al-Hajj kalau nggak salah ya, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, maksudnya dilahirkan. La ta'lamuna syai'a, kalian itu nggak tahu apa-apa ketika lahir, kosong. Lalu kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, lalu kemudian Allah memberikan potensi-potensi ini, potensi. Apa itu potensi? Potensi itu wa ja'ala lakumus sam'a, mendengar, wal absara, melihat, wal af'idah, hati. Kata Allah SWT. Jadi dalam Islam ada akal, afala ta'qilun. Ada akal, ada hati, dan ada fisik, jasad. Jadi sebenarnya itu Al-Quran sudah menjelaskan tiga potensi itu. Lalu kemudian diikuti oleh taksonomi Bloom itu ya, yang berlaku di pendidikan kita, pendidikan nasional. Jadi potensi-potensi peserta didik, yang dibina itu potensi itu. Jadi akalnya dibina sehingga dia cerdas. Yang kedua, hatinya dibina, ibu-ibu. Biar dia beriman, kuat imannya, takwanya kepada Allah kuat. Hatinya bersih, ikhlas, nggak hasut, nggak pelit, dan seterusnya. Itu yang dibina. Ya, potensi kedua, hati itu.
Lalu yang dibina juga potensi yang ketiga, psikomotorik, keterampilannya. Kalau bahasa Qur'annya, jasadnya yang dibina. Ya, biar dia sehat. Biar dia punya keterampilan. Bisa menulis, bisa membaca. Ya, bisa komputer, bisa macam-macam. Sehingga nanti dia menikah bisa membantu suaminya, bisa memasak, bisa menjahit. Itu yang dididik, 3 potensi itu. Ya, ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi potensi-potensi peserta didik, serta didik anak kita atau anak orang lain. Sehingga potensi itu meningkat. Jadi akalnya cerdas, hatinya beriman bertakwa, fisiknya sehat walafiat dan punya keterampilan. Itulah manusia sempurna. Walaupun sempurna di sini kata-kata sempurna bukan sempurna seperti Nabi Muhammad, tidak. Tapi manusia yang terbina, terdidik, tertarbiyat 3 potensi besar itu. Akal, hati, dan fisik. Cuma kita ini, karena sekali lagi yang saya sampaikan tadi, 2/3 dunia ini mengadopsi peradaban barat, yang materialisme, maka yang dipentingkan di pendidikan barat itu, ya, di mana pendidikan kita mengadopsi pendidikan barat ini, yang dipentingkan, yang difokuskan oleh pendidikan barat ini adalah pendidikan kognitif. Akalnya yang difokuskan, sama keterampilannya. Hatinya kagak. Itu cacatnya pendidikan umum itu. Ya, sistem pendidikan barat. Akalnya dididik sehingga pintar, jadi profesor, doktor, dan seterusnya. Keterampilannya dididik, ya, bisa ini, bisa itu. Apalagi generasi milenial, ya, bisa teknologi, nguasain teknologi. SMP udah bisa bawa mobil, motor, seterusnya. Jadi akalnya sama keterampilan yang dididik, hatinya kagak. Apa yang terjadi? Dia profesor tapi koruptor. Itu jadinya. Dia doktor tapi doktornya itu digunakan untuk nipu orang. Dia insinyur digunakan untuk bohongin orang. Kenapa? Karena hatinya nggak dididik, imannya, takwanya nggak dididik. Afektifnya itu nggak maksimal dididik. Karena fokus pendidikan barat itu adalah kognitif dan psikomotorik. Kalau pendidikan Islam tidak. Ya, salah satu nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya insya Allah, karena waktu tidak cukup kalau kita bahas pendidikan Islam ini luas sekali ini. Di antara ciri pendidikan Islam itu, ya, disebut dengan integral. Pendidikan Islam itu integral. Dia mendidik akal, hati, dan fisiknya secara terintegrasi. Jadi porsinya sama. Akalnya diberikan porsi, hatinya juga diberikan porsi yang sama, dan fisiknya juga. Jadi pendidikan Islam itu tidak seperti pendidikan Barat. Bahkan kita hatinya yang difokuskan. Sehingga dia punya akhlak, punya iman, dan seterusnya. Nah, itu bedanya kita pendidikan kita dengan pendidikan Barat ini. Lalu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, potensi-potensi peserta didik secara bertahap. Ini ada tulisan merah ini, ada maksudnya. Ya. Secara bertahap. Pendidikan itu, kata Ibnu Qayyim, harus bertahap. Makanya pendidikan dunia, UNESCO itu ya, mewajibkan harus ada TK, SD, SMP, SMA. Bertahap, nggak ada orang langsung masuk SMA. Ya, itu yang disebut bertahap. Tadrijian, bertahap, gradual. Begitu juga kita mendidik anak di rumah. Jangan anak langsung disuruh menghafal Quran, karena kita semangat banget. Suruh benerin tajwid dulu. Abata saja. Jangan anak kita langsung suruh sesuatu yang tidak dia mampu sebenarnya. Ya. Umur 3 tahun udah disuruh qiyamul lail.
Umur 4 tahun sudah wajib qiyamul lail, jangan. Allah aja tidak mewajibkan qiyamul lail. Itu yang namanya bertahap, Ibu sekalian. Ya biasakan dulu sholat wajib aja dulu. Jangan dulu qiyamul lail, jangan dulu. Jadi anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun usia SD harus berzikir 1000 kali sehari semalam. Jangan dulu dipaksakan yang sunnah-sunnah itu. Bertahap dia mendidiknya. Ya. Ini konsep pendidikan dalam Islam. Lalu kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bertahap tadi ya, sesuai usianya, sesuai kemampuannya. Ya, materi-materinya juga begitu, Ibu sekalian, ya. Jangan kita kasih anak materi-materi taujih yang berat. Pusing dia, kasihan. Ya. Anak-anak usia bermain, kasih dia kesempatan untuk bermain, jangan tidak boleh bermain. Usia anak 3, 4 tahun, 5 tahun itu usia bermain. Bolehkan dia bermain. Makanya banyak pemuda-pemuda itu stres karena orang tuanya tidak tahu mendidik anak. Waktu kecil udah diforsir macam-macam, sehingga anaknya besar stres. Usia bermainnya disuruh kemana gitu, membantu orang tua, membantu, suruh jualan. Padahal dia usia bermain, nggak punya waktu dia bermain. Akhirnya dia tidak tahu berinteraksi dengan kawannya. Nah ini yang disebut bertahap. Usianya itu kita lihat ini anak masih usia bermain. Berikan kesempatan dia bermain, tapi jangan bermain terus. Jangan juga bermain HP, YouTube, lihat macam-macam. Oke, kita sempatkan dia nonton TV. Kalau dicegah terus 100% nggak nonton TV juga anak-anak bahaya. Karena dia usia-usianya. Jadi bagaimana luar biasa memang ini ya, harus terkontrol sekali pendidikan anak. Secara bertahap. Lalu kemudian yang keempat kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, untuk mencapai sebuah pribadi sempurna. Kalau kita lakukan proses pembinaan tadi, kita ketahui potensi-potensi anak, ya anak kita ini potensinya otak kiri atau otak kanan. Sekarang itu macam-macam psikologi pendidikan. Ini anak potensinya ngapalin, ini anak potensinya jadi ulama. Ya, nanti kalau sudah di SMP, SMA, ya fokuskan ke sana, ke ulama, bahasa Arab, Quran, dan seterusnya. Nah, lalu pendidikannya bertahap, dan kalau ini semua dilakukan 3 hal ini, maka dia akan mencapai pribadi sempurna. Ya, pinter tetapi soleh. Soleh tetapi sehat. Sehat tapi punya keterampilan banyak. Ya, bisa pidato, bisa menulis anak kita dan seterusnya ya. Bisa berinteraksi dengan orang lain, ya, sopan sama orang. Nah, anak yang sempurna itu seperti itu. Lewat konsep-konsep yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Oleh karenanya saya simpulkan kembali, inti pendidikan itu ada 4 ini. Proses pembinaan, potensi anak secara bertahap menuju pribadi yang sempurna. Nah, dalam Islam, dalam pendidikan Islam ada 4 rukun pendidikan Islam. Kita sebut rukun pendidikan. Kalau rukun itu berarti wajib ya, rukun Islam. Artinya pendidikan ini tidak akan maksimal kita lakukan. Pendidikan itu tidak akan sukses kalau tidak mengetahui 4 rukun pendidikan ini. Gitu. Nah, seorang ibu, seorang pendidik, seorang bapak harus mengetahui rukun pendidikan. Sehingga pendidikan berjalan sempurna. Apa itu rukun pendidikan? Yang harus ada dalam sebuah pendidikan, sebuah tarbiyah. Pertama, harus ada namanya guru pendidik. Jadi anak ditaruh di kamar, suruh baca laptop sendiri, itu bukan pendidikan. Ya. Harus ada gurunya. Dalam Islam, tidak boleh anak itu menjadi murid kitab. Tetapi dia harus menjadi murid syekh dalam Islam. Istilah-istilah ulama terdahulu. Laisa tilmizul kitab wa innama tilmizul syekh.
Anak kita tuh harus menjadi muridnya seorang syekh, seorang guru, ustadz, bukan muridnya kita. Kita padahal, apalagi muridnya laptop, apalagi muridnya HP, nggak boleh. Dia harus punya guru, pendidik yang bertakwa dan soleh. Makanya dulu orang-orang dulu soleh-soleh karena gurunya soleh. Nah, zaman kita ini, zaman milenial akhir zaman ini, gurunya lagi bukan lagi orang soleh, tapi gurunya benda, HP, Google. Mas Google, Mbah Google, yang ditanya semua Google. Orang tuanya nggak ditanya lagi. Padahal guru yang paling hebat itu adalah orang tua bagi anak. Nah, ini yang disebut dengan rukun pendidikan. Harus ada guru. Ya, makanya di dunia Islam, di pemerintahan Islam, ya, di negara Islam, guru itu harus pegawai negara semuanya. Jadi guru itu digaji oleh negara. Mau negeri maupun swasta, yang namanya guru itu digaji mahal oleh negara. Karena mereka adalah orang yang paling berjasa dalam membina bangsa, membina umat. Nah, sekarang alhamdulillah guru-guru sudah ada di Indonesia ini, tunjangan gurunya banyak. Makanya semua orang mau jadi guru sekarang. Karena gajinya besar. Ada namanya sertifikasi guru, sertifikasi dosen dan seterusnya. Hanya orang rata-rata ingin jadi guru. Ya. Karena kebijakan pemerintahnya ya sejak masa Habibie ya itu sudah bagus ya. Di mana anggaran pendidikan itu dinaikin 20%, tadinya 12% ya, Mas Soeharto itu, sekarang menjadi 20%. Yang kedua, rukun kedua Ibu sekalian, peserta didik, harus ada peserta didik. Ya, siapa peserta didik? Anak-anak kita, siswa, mahasiswa, seterusnya. Yang ketiga, kurikulum. Jadi kalau kita ngajarin anak, harus jelas apa yang kita ajarin, itu namanya kurikulum. Bahan yang kita ajarin, pesan yang kita ingin sampaikan, materi yang kita akan ajarkan, dan seterusnya, itu namanya kurikulum. Nah, kurikulum kita itu kalau dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Ustadz, saya sudah bawa guru kok di rumah, tapi nggak jelas kurikulumnya apa, dia mau ngajarin apa. Gagal itu pendidikan. Ya. Harus jelas dia mau ngajarin apa. Pak, ngantar kalau ada yang privatin anak, ya Pak, anak saya nanti diajarin ini kurikulumnya, akidah, ya akidahnya sampai pelajaran akidahnya sampai batasnya itu selain tauhid, selain masalah akhirat, iman kepada Allah dan seterusnya, ya sampai dia beriman kepada akhir zaman dan sampai dia beriman total kepada Islam. Pak, itu akidah, syariahnya ini Pak. Dari dia bersuci, fikihnya, dari bersuci sampai jihad dipelajari. Jangan bersuci mulu. Jadi kalau pesantren dulu kan begitu. Babnya toharo mulu, udah 20 tahun toharo. Toharo mulu. Bicara tentang air, bicara tentang najis mulu. Tidak pernah diajarkan jihad fikihnya. Sehingga anak-anak itu nggak tahu jihad, apa itu jihad. Ya, apa itu pemimpin dalam Islam, apa itu politik Islam, enggak diajarin. Yang diajarin toharo mulu. Ini karena zaman Belanda zaman dulu ya. Belanda itu pintar, jangan diajarin jihad ini. Kurikulumnya diisi dengan toharo terus. Atau niat, masalah niat aja terus. Nah, kurikulumnya juga harus sempurna. Diajarkan semua ajaran Islam di kurikulum ini. Bukan cuma sholat, zakat, puasa, tapi semuanya diajarin. Ini kurikulumnya. Yang keempat, rukun pendidikan yang keempat, lingkungan. Nah, mendidik anak, kalau lingkungannya rusak, maka ini nggak ada apa-apanya nih, rusak semua nih yang tiga. Jadi penting sekali lingkungan.
Kenapa orang dulu, kiai-kiai dulu, ulama-ulama itu bikin pesantren di mana anak-anak mereka nginap di pesantren, di boarding di pesantren. Kenapa? Untuk membentuk lingkungan. Ya. Ini anak-anak kalau pulang pergi, mampir pohon kelapa, mampir dengan temannya, seterusnya. Apa yang dia hafal hilang semuanya. Makanya kemudian para kiai mendirikan pesantren, nginap di pesantren, supaya lingkungan itu lingkungan belajar semuanya. Dia malas tadinya menghafal, dia lihat temannya semua murojaah, lagi baca Quran semua, akhirnya dia rajin. Nah, makanya itu bagusnya ada rumah tahfiz itu. Anak-anak kita yang tadinya apa tuh sih ngapalin itu apa sih? Ketika dia dimasukkan ke sana, oh ternyata kawan-kawannya membaca Quran begini, ngapalnya begini, seterusnya. Dia terlibat dalam lingkungan pendidikan Islam. Dia terlibat di dalam teman-teman yang soleh semua. Lingkungan ini dalam Islam luar biasa pentingnya. Ya, Nabi Ibrahim aja minta lingkungan yang benar, lingkungan yang soleh. Kata Nabi Ibrahim, wa alhiqni bis solihin, ya Allah himpunkan aku dengan orang-orang soleh. Lingkungan. Nah, kalau kurikulum ini dalilnya banyak sekali ayat-ayatnya. Guru apalagi. Inilah rukun 4 rukun pendidikan dalam Islam. Kalau ini kita lakukan, insya Allah sukses kita mendidik anak. Ibu sekalian dirahmati Allah, nggak tahu masih ada waktunya ini. Nah, bagaimana kita mendidik anaknya? Wajib apa sunnah sih mendidik anaknya? Wajib, ya. Sesuai firman Allah dalam surah Az-Zumar, ya, katakanlah apakah sama orang berilmu? Itu. Ya, anak kita harus berilmu, itu wajib. Nah, juga ayat yang sudah kita bahas tadi surat Asy-Syams tadi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah 122 ini, mengapa tidak pergi sebagian dari kalian? Laula nafara min kulli firqatin ya yatafaqahu fid din. Innahum ta'ifah yatafaqahu fid din. Liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ini ayatnya kebalik karena sekali lagi laptopnya. Jadi mengapa tidak pergi sebagian dari kalian menuntut ilmu dan mendalami agama agar setelah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk berdakwah, berperingatan kita. Jadi menuntut ilmu, dimasukkan anak ke pendidikan itu wajib hukumnya. Menyekolahkan anak itu wajib hukumnya. Tidak sunnah, nggak usah sekolah dah, nggak ada duit, diusahakan duit. Kalau undang-undang Mesir itu mengatakan pendidikan itu seperti makan. Kalau nggak makan mati. Ya, selevel dengan makan, sederajat, sama kedudukannya dengan makan. Kalau manusia nggak makan, mati. Manusia kalau nggak dididik, bodoh. Nah, seperti itu. Diwajib. Jadi kalau masih ada orang yang nggak semangat mendidik anak ini, bahaya. Ini nggak tahu hukum pendidikan. Ibu sekalian, wajib menyekolahkan anak berdasarkan ayat-ayat ini. Sekolahkan dia sampai S1, S2, silakan. Kalau bisa, kalau anak laki-laki jadi ulama. Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, apa saja materi pendidikan Islam itu? Dalam Islam, materi pendidikan Islam ini ada 5 garis besar ini saja. Nah, pertama Al-Quran. Ini sudah bicara kurikulum ini Bu ya, materi yang kita ajarkan. Pertama Al-Quran. Al-Quran ini nanti terbagi lagi menjadi banyak ilmu. Ada ulumul Quran, ada tafsir, macam-macam. Ada ilmu qiraah, ada ilmu tajwid, ada tahfiz. Ini Quran semua. Semua namanya Quran. Orang dulu tuh kalau usia sebelum masuk SD, dia udah hafal Quran 30 juz. Zaman dulu. 7 tahun udah hafal Quran. Kita ini udah mau masuk kuburan belum hafal Quran. Nah, itu kelemahan kita zaman sekarang. Kata Imam Syafi'i, aku umur 5 tahun udah hafal Quran. Jadi belum masuk SD udah hafal Quran.
Kita udah tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, kuliah, anak-anak itu belum hafal Quran. Kita masih tenang-tenang saja. Ya. Ini materi Quran pertama kali, Ibu sekalian. Baik tajwidnya, hafalnya, tafsirnya, ulumul Qurannya, seterusnya. Lalu kedua, ilmu hadis, materi utama pendidikan. Hadis ini juga banyak cabang-cabangnya lagi. Ada namanya ilmu hadis, ada namanya jarh wa ta'dil, ada sahih dhaifnya hadis, ada menghafal hadis, ya, mengetahui rijalul hadis. Nah, ini kita pelajari. Yang harus menjadi materi utama. Lalu kemudian bahasa Arab. Jadi kalau anak mau jadi ulama, 5 ini aja. Bahasa Arab. Lalu kemudian dia bisa menulis bahasa Arab, bisa nulis buku pakai bahasa Arab, ya, dia berbicara bahasa Arab, dia baca kitab, mampu karena dia menguasai bahasa Arab. Karena hampir 90% ilmu Islam bersumber pakai bahasa Arab. Jangan biasakan terjemahan anak-anak kita, sehingga banyak kekeliruannya. Sekarang ini banyak orang keliru memahami Islam karena terjemahan. Terjemahan paling bagus itu hanya 70% mewakili isi kitab yang dia terjemahkan. Hanya 70%. 30% hilang. Tapi kalau dia baca aslinya langsung, bahasa Arab, insya Allah. Lalu kemudian kita ajarkan akidah, akhlak. Penting ya. Nah, akidah, akhlak ini kan anak-anak sudah mulai berfungsi akalnya, logikanya. Kalau di sini Al-Quran ini walaupun dia belum berfungsi akal logikanya bisa hafal Quran dia karena hafal hadis juga. Bahasa Arab ini kan. Tapi akidah itu harus bisa dia paham. Ya. Siapa itu Allah, Allah ini seterusnya dia paham sehingga menguatkan iman. Lalu kemudian saqafah ammah, keilmuan-keilmuan lainnya. Jadi Ibu sekalian, inilah materi pendidikan Islam yang kita ajarkan kepada anak kita agar supaya anak kita menjadi soleh dalam pendidikan. Yes. Ini hadis-hadis ini, ya. Rasulullah SAW katakan, ajari anak-anakmu mana dan berenang, perintahkanlah mereka agar mampu mengendarai kuda dan seterusnya. Ini pendidikan fisik. Saya kira ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, cukupkan sampai di sini. Semoga pendidikan Islam ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk membina menjadi anak-anak kita, generasi-generasi kita dan generasi umat ini tentunya, sehingga para ahli pendidikan mengatakan maju mundurnya sebuah negara tergantung pendidikan. Ya, baik buruknya sebuah keluarga tergantung pendidikan. Dan bahkan kaya miskinnya, sukses atau tidaknya kita ini tergantung pendidikan. Ya, jarang orang sukses itu tamat SD. Jadi banyak orang sukses itu dia tamat S1, S2. Jadi level akademiknya makin tinggi biasanya makin berbudaya dia, makin cerdas, makin bagus taraf hidupnya. Nah, ini pendidikan penting sekali. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.